Kembali di Market Bus, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Steven, kita update terlebih dahulu pembukaan dari IHSG di pagi hari ini. Di perdagangan sesi 1, pemirsa, IHSG dibuka melemah 0,45% ke level 6.769,04. Sementara Jakarta Islamic Index juga melemah 0,57% di level 561,65. LQ45 dibuka melemah 0,58% di level 937,29 maksud kami. Oke, 39. Berikutnya, saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah BBRI, kemudian ada Cuan, NSSS atau NSSS, dan juga Bumi dengan penguatan masing-masing 0,21%, 5,26%, 7,09%, dan 2,38%. Dan saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah BBCA, BMRI, Telkom, dan juga BBNI dengan pelemahan masing-masing 0,87%, 0,72%, kemudian 0,76%, dan 1,6%. Dan berikutnya adalah saham-saham yang menjadi saham pilihan di pagi hari ini dari Pak Steven. Ada ASA, ada Bird, kemudian Sindo dengan level support dan juga resistance dapat Anda saksikan di layar televisi. Untuk 3 saham pertama direkomendasikan buy on weakness, sementara KLBF direkomendasikan buy on break. Sebelum ke saham-saham pilihan, saya akan membahas lebih dahulu mengenai NSSS yang tadi baru saja menggelar IPO. Pak Steven, menurut Anda 127 di level pembukaan cukup murah atau seperti apa? Ya, di level harga yang dilepas di IPO 127 relatif cukup premium dibandingkan dengan peers-nya. Sebut saja dengan market leader di CPO, misalkan Ali atau LC. Namun secara fundamental, secara bisnisnya sih kita pandang prospektif ya CPO ya. Kan kebutuhan masyarakat domestik tetap tinggi, utamanya juga di global, utamanya di negara China itu kan lagi pembukaan ekonomi besar-besaran, ya otomatis CPO sebagai bahan baku dasar dari hampir segala produk kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan makanan minuman ya tentu dibutuhkan juga sih. Karena kan kita tahu CPO juga merupakan komoditas ekspor unggulan nomor 2 di Indonesia setelah batu bara. Jadi pemerintah sih seyogyanya memberikan kayak insentif-insentif atau kayak perlindungan terhadap eksportir CPO, ya alhasil bisa menjadi sentimen positif bagi NSSS ini. Baik, ya walaupun memang secara harga cukup premium dibandingkan peersnya, tapi kemudian excitement dari investor nampaknya cukup positif, terbukti dari NSSS sendiri yang masuk dalam jajaran top gainers yang menguat 7%-an begitu ya. Artinya mungkin ada alasan lain, which is Anda tadi kemudian sampaikan secara fundamental dan juga potensi dari market di industri sawit sendiri ini memang sedang tinggi-tingginya. Oke. Kita tinggalkan NSSS, kita akan ke PTBA yang juga cukup menarik untuk kita bahas di pagi hari ini, Pak Steven. Dengan capaian pendapatan yang menembus rekor selama perjalanan dari PTBA berdiri begitu, sejauh mana ini menjadi sebuah sentimen yang menarik untuk kita cermati dari PTBA, dan pasca windfall season-nya sudah berakhir, analisisnya untuk PTBA ke depan seperti apa? Ya, memang sih kan ada estimasi apa sektor batu bara tidak akan secara tahun lalu. Namun ini kan itu sektor batu bara kan secara umum, tapi kita lebih ke mikro gitu. Kita lihat PTBA-nya aja secara emiten. Dia kan murni pemain domestik, dijualnya untuk domestik, yaitu untuk PLN ya. Jadi sekitar 80% disuplai ke PLN untuk pembangkit tenaga listriknya dari PLN itu sendiri. Dan itu memang PTBA kan secara nyecer kalorinya rendah, jadi otomatis hanya bisa dijual di dalam negeri dan sudah semacam ada captive market pembelinya itu pasti, yaitu PLN. Itu kan jadi terbukti di tahun 2022 lalu, pendapatan dan laba bersih kan naik rata-rata 150%-an. Itu kan kita tahu tahun 2022 lalu kan merupakan pembukaan ekonomi atau recovery dari tahun 2021 dan 2020 sebelumnya yang terpukul habis-habisan karena pandemi COVID. Jadi kebutuhan akan pembangkit listrik untuk industri besar, industri menengah, bahkan UMKM sekalipun Baik. mulai tersengat pada tahun 2022 lalu. Alhasil PTBA bisa mencetak laba bersih dan pendapatan tinggi. Baik. Bagaimana dengan prospeknya di tahun ini? Kita lihat sih memang tetap akan naik, tetap akan prospektif, tapi tidak akan setinggi tahun lalu. Misalkan tahun lalu itu 50%,
Jadi ekspektasinya ini mungkin bisa Artinya mungkin secara dividen 30% itu juga kan nggak akan masih relatif sebesar tinggi juga. beberapa waktu yang lalu ya yang dibagikan oleh PTBA, Pak Steven. Bagaimana Pak? Secara dividen juga nggak akan sebesar yang lalu yang sudah diberikan oleh PTBA ke investor. Iya, juga, Baik, baik. juga, juga volume penjualan juga. Baik, waktu kita terbatas Pak Steven. Singkat saja terkait dengan data pembukaan IHSG yang memerah di pembukaan perdagangan di sesi 1 hari ini. Ke depan ataupun sampai dengan penutupan perdagangan sesi 2 nanti seperti apa menurut Anda? Bakal cenderung mengalami pelemahan juga sih karena kita lihat apa top losser apa yang pencetak gainer tertinggi di pembukaan sesi 1 ini juga hanya yang dari big caps kan cuma Bank BRI itu. Baik. Sisanya kan saham-saham second liner lebih karena dia baru IPO kan kayak Tuan NSSS kan baru IPO jadi itu hanya sentimen sesaat pelaku pasar. Sedangkan kita lihat yang pemberatnya kan bank big cap semua Mandiri, BCA, Bank BNI sama Telkom. Jadi ekspektasinya di sesi 2 pun bakal akan big cap atau index mover ini akan menekan pergerakan IHSG di akhir pekan ini. Baik, oke. Mas Steven, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga analisis dari Anda. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Vicky. Baik.